Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Perkenalkan saya Perawat Ella Rahmadani yang bertugas pada pagi hari ini. Saya bertugas pada pukul 8 hingga 2 siang nantinya. Nah, sebelumnya kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa? Ike Gustianti Sus. Baik Ibu Ike. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya Bu? 30 tahun Sus. Baik, sesuai dengan rekam medis ya Bu. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan muskuloskeletal Ibu. Nah, tujuan kita tahu apakah ada gangguan atau kelainan pada muskuloskeletalnya Ibu. Nah, sebelumnya kita akan melakukan ini. Sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia Sus. Baik, sekitar 20 menit ya Bu, lebih kurang kita akan melakukan pemeriksaan ini di ruangan ini. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baiklah, kita mulai saja ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian baik Bu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletalnya. Kita melakukan pengkajian ada 3 keluhan utama ya Ibu. Yang pertama kita kaji nyeri, bisa mengkaji PQRST-nya. Nah, kemudian perubahan bentuk bisa karena trauma. Kemudian kita kaji disfungsinya pada otot atau tulang. Nah, kemudian Ibu sebelumnya apakah ada mengalami nyeri atau apakah riwayat keluarganya Ibu. Nah, baiklah, kemudian kita pada fisik kita lihat penampilan pasien, kita lihat cara berjalannya, kemudian kita lihat cara berjalannya ada 3. Yang pertama ada antalgic gait, stepback gait, dan kemudian Trendelenburg gait. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan tonus ototnya. Nah, pada pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot ini kita lakukan dalam kondisi pasien yang rileks. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah rileks Ibu? Sudah Sus. Nah, baik. Kemudian kita apakah tonus ototnya, yaitu ada penilaiannya ada 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, 5 itu kita bisa pasien bisa melawan gravitasi dan tekanan. Bu, angkat tangannya Bu. Nah, baik, itu 5 karena pasien bisa melawan gravitasi atau tekanan. Nah, kemudian pada nilai yang keempat, Bu angkat tangannya Bu. Nah, pasien tidak bisa melawan tekanan kita, tapi hanya bisa melawan gravitasi. Nah, kemudian penilaian ketiga, pasien tidak mampu mengangkat tangannya. Angkat tangannya Bu. Nah, tidak bisa mengangkat tangannya, tapi ada pergerakan. Kemudian pada penilaian yang pertama yaitu atau 1, yaitu tidak bisa mengangkat tangan, tapi kita raba ada usaha untuk melakukannya. Bu, coba angkat tangannya. Nah, baik, itu poin nomor 1. Nah, jika 0, poin 0, tidak ada pergerakan sama sekali. Bu, coba angkat tangannya Bu. Nah, baik. Kemudian kita lanjut pada atrofi otot. Nah, kita lakukan pemeriksaan atrofi otot dilakukan apabila pada poin 2, 1, dan 0 kita dapatkan kepada pasien. Nah, itu berarti pasien dicurigai ada kelainan pada tonus ototnya. Nah, kemudian lalu kita cek di tonus otot kita raba, kita lakukan fleksi, lalu kita cek lanjut ke pasien. Coba. Nah, di sini sama, berarti pasien tidak mengalami atrofi otot. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal regional. Nah, yang mana kita inspeksi pada bagian kepala dan leher pasien. Boleh ke belakang Bu? Nah, lalu kita inspeksi. Kemudian tangan kita seperti ini. Kemudian kita raba pertama kita lihat terlebih dahulu, kita lihat dulu kepada pasien, kita lihat bagian bahu pasien simetris atau tidak. Nah, caranya kemudian lalu kita lihat kepalanya, apakah bahu tangan atau kiri itu simetris atau tidak. Nah, caranya kita lakukan kemudian kita lakukan palpasi pada bagian leher pasien seperti ini. Nah, kita rasakan. Nah, lalu tangan yang ini nah, kita palpasi pada leher, bahu,
Kemudian lalu kita pada bagian spinal cord pasien, kita lihat apakah ada patah tulang atau deformitas. Kemudian kita ambil bagian satu sisi, tangan kita satu sisi ini, lalu kita fiksasi. Nah, kita raba. Selanjutnya bagian ini juga kita fiksasi. Nah, apakah ada bunyi patah tulang atau tidak. Nah, kita minta pasien untuk mengangkat, angkat Bu. Kanan. Nah, begitu dengan sebaliknya. Kemudian kita tanya pada pasien pada pemeriksaan apakah terasa nyeri atau tidak. Bu, apakah tadi terasa nyeri? Tidak, Sus. Nah, baik, jika tidak kita lanjut pemeriksaan pergerakan leher pasien terdiri dari abduksi, aduksi, rotasi jalan dan rotasi luar. Lalu kemudian kita lakukan inspeksi pada siku pasien. Boleh Bu berbalik lagi? Nah, baik. Lalu kita inspeksi pada siku pasien. Nah, kita lihat, siap Bu. Nah, kita lihat apakah ada benjolan di siku pasien atau tidak. Nah, kita palpasi siku pasien. Nah, seperti ini. Kita palpasi. Nah, kita lihat, kita raba bagian siku pasien. Nah, palpasi apakah kita lakukan dengan penekanan pada jempol. Lalu adakah benjolan atau tidak, kita rasakan. Nah, sini Bu. Nah, tidak ada ya. Nah, kemudian kita inspeksi lengan dan pergelangan tangan pasien. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak di pergelangan tangan pasien. Dan jangan lupa kita inspeksi siku tadi berbarengan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kemudian kita lihat inspeksi lengan dan pergelangan tangan pasien. Nah, kita lihat apakah ada benjolan atau tidak di pergelangan tangan pasien. Nah, kalau sudah aman, kita perintahkan kepada pasien apakah bisa digerakkan pergelangan tangan ke atas, ke bawah, atau ke samping. Nah, coba gerakkan tangannya Bu, ke bawah, ke atas, ke samping. Nah, baik. Lalu kita lakukan inspeksi punggung. Nah, boleh berbalik lagi Bu. Nah, kita lakukan inspeksi punggung pasien. Kita pastikan jempol kita di posisi di bagian spinal, seperti ini, posisi bagian spinal. Nah, kita apakah pasien terasa nyeri atau tidak? Ibu, apakah ada terasa nyeri, Bu? Tidak. Nah, lalu kita rasakan juga apakah ada benjolan atau tidak. Nah, kemudian kita palpasi. Nah, tidak. Lalu kita palpasi di bagian iga dan abdomen pasien. Nah, boleh berbalik lagi Bu. Nah, lalu kita palpasi iga dan abdomen pasien. Dari sini. Nah, sampai di iga pasien, lalu minta pasien untuk tarik nafas. Coba tarik nafas dan hembuskan Bu. Nah, tujuannya untuk menekan di bagian ini, abdomen ini, yaitu untuk menilai kekuatan otot di bagian abdomen pasien ya Bu ya. Pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dispansi. Nah, di sini pengukurannya untuk kita melihat apakah ada kesenjangan antara kaki kanan pasien dan kaki kiri pasien. Nah, lalu kita lakukan pengukuran dengan alat ukur. Kemudian misalnya lebih panjang kaki, apakah lebih panjang femur atau betis ataupun sebaliknya. Nah, kemudian kita ukur jarak antara malleolus, malleosus dan sias. Kemudian malleosus dan pusat. Nah, kemudian kita ukur ini. Nah, di sini terdapat 75. Kemudian kita cek lagi yang sebaliknya. Ini juga 75. Kemudian kita cek dari malleosus dan pusat. Nah, di sini 90.
Ini 90. Nah, di sini pada pasien ini pasien normal karena sama antara kanan dan kirinya. Baik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan khusus yang mana kita lakukan pemeriksaan valens. Nah, tujuannya untuk melihat apakah pasien ada mengalami suatu sindrom atau tidak, misalnya sindrom tunnel dan Chapel. Sindrom tunnel carpal. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk meluruskan tangannya ke depan. Boleh tangan lurus ke depan. Nah, kemudian lalu kita lipat. Nah, kita lipat. Setelah itu kemudian kita suruh pasien menarik tangannya dan lipat. Kemudian kita kemudian ditekuk lagi. Kemudian pergelangan tangannya ke bawah seperti ini. Apakah ibu bisa? Sakit, Bu? Nah, baik. Kalau tidak, itu berarti pasien dalam keadaan normal. Nah, kemudian itu ditahan selama 60 detik. Nah, kemudian lalu kita pada pasien jika terjadi kesemutan dicurigai itu pasti mengalami sindrom tunnel carpal. Baik selama 60 detik setelah di pemeriksaan pergelangan tangan dan telapaknya. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan pemeriksaan TINALS, yaitu yang mana pemeriksaan TINALS ini yaitu pemeriksaan yang melakukan perkusi di bagian pergelangan tangan. Nah, kita minta pada pasien untuk meluruskan tangannya. Luruskan tangannya, Bu. Nah, kita lakukan perkusi selama 3 kali kepada pasien. Nah, apakah ada mengalami kesembutan? Nah, pada sini nih kita perkusi. Lalu apakah kesembutan, Bu? Nah, kita perkusi jadi kita lakukan perkusi itu artinya jika positif, jika pasien itu ada mengalami kesemutan sebelum dilakukan perkusi itu artinya tunnel positif. Tapi kalau tidak ada terjadi kesemutan itu artinya tunnel negatif. Nah, saya periksa lagi kiri kanannya ya, Bu ya. Nah, boleh kita lakukan dengan menggunakan refleks Harmar. Nah, jangan lupa pada pasien dalam keadaan rileks. Baik pemeriksaan selanjutnya yaitu kita refleks patella, yang mana posisi kaki pasien agar tidak menyentuh tanah. Nah, jadi kita harus tergantung seperti ini. Permisi ya, Bu. Keadaan kakinya rileks saja ya, Ibu. Nah, kita kondisikan kaki pasien dengan rileks, lalu kita topang bisa menggunakan tangan atau kaki si pasien. Lalu kita gunakan femur di kaki lainnya sebagai penopang. Nah, lalu kita tekuk seperti ini, lalu kita letakkan refleks Harmar pada patella pasien seperti ini. Nah, jika pasien bergerak kakinya berarti itu normal. Nah, sebaliknya ya, Bu. Nah, bergerak. Nah, jadi kaki kedua ibu refleks Harmar pada saat saya melakukan refleks Harmar di kedua patella ibu itu bergerak ya, Bu ya. Berarti ibu normal saja. Nah, kemudian kita lakukan tanda benjolan dan tanda balon. Nah, kita sini permisi ya, Ibu. Nah, lalu kita tanda balonnya kita lihat pada lutut pasien apakah ada pergerakan dari patella pasien. Nah, kita lihat. Nah, kemudian kita raba juga. Kita raba apakah ada benjolan atau cairan yang berisi di patella pasien. Nah, seperti ini kita fiksasikan. Nah, tanda benjolan itu kita fiksasi hanya di bagian patellanya saja, gerakan pada patellanya. Lalu kita raba ada teraba cairan atau tidak. Kalau tidak berarti tidak ada tanda benjolannya. Nah, seperti ini. Isi ya, Bu, sebelahnya lagi. Nah, baik Ibu bisa boleh duduk kembali. Baik Bu, dari pemeriksaan muskuloskeletal yang telah kita lakukan tadi, bahwasanya Ibu dalam keadaan baik saja dan normal saja ya, Bu ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang Ibu tanyakan? Nah, baik, jika tidak Ibu bisa melakukan pemeriksaan ulang lagi ya, Bu ya. Nah, baiklah, sekiranya sampai di sini dulu pemeriksaan muskuloskeletal yang kita lakukan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya sudahi terlebih dahulu ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu.